Selamat pagi dan shalom. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan hari ini. Haleluya, siap untuk merayakan hari kelahiran Sang Penebus kita. Amin. Haleluya, saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, yuk lambaikan tangan, katakan pada kanan kiri saudara, selamat hari Natal. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dunia Tuhan untuk melakukan karya penebusan yang sungguh luar biasa untuk setiap kami. Dan kasih-Mu yang mengubahkan hidup setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan Engkau ada di dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk bersorak-sorai, memuji dan masuk ke dalam hadirat-Mu, biarlah Engkau menjamah, sukacita-Mu memenuhi setiap kami. Dari awal pertengahan hingga akhir kami percaya Roh Allah bekerja atas setiap kami, kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya.
jalan kebenaran, amin. Dialah yang mengubahkan jalan hidup kita, kasih-Nya mengubahkan hidup kita, karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup, amin. Yang masih kuat untuk memuji Tuhan, lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk selain kita ibadah minggu, kita juga bisa merayakan Natal bersama. Jadi suatu hal yang luar biasa, hari ini kita bisa berkumpul untuk merayakan Natal. Yang terhormat rekan-rekan penatua, Bapak Ibu serta pengerja dan seluruh jemaat GBI Miracle Service Godean, puji Tuhan, tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama kembali setelah waktu-waktu yang lalu kita terhalang oleh situasi dan kondisi di mana pandemi masih berlangsung dan saat ini keadaan sudah dipulihkan, kita mengucap syukur sehingga setiap aktivitas kita bisa kembali berjalan dengan normal, baik di dalam ibadah kita dan juga tentunya di dalam studi dan pekerjaan kita semua. Ini semua karena campur tangan Tuhan, sehingga bangsa kita, setiap kita bisa dipulihkan kembali. Dan tema Natal tahun ini adalah Yesus mengubah jalan hidupku, dan biarlah melalui Natal ini ada perubahan dalam kehidupan kita. Jadi baik perubahan secara rohani maupun secara jasmani, di mana kita dipulihkan keadaan kita. Karena saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing, dan di tahun yang lalu kita pun mengalami satu hal yang mungkin tidak kita inginkan, namun kita percaya kehadiran Yesus mengubah jalan hidup kita. Tidak hanya kita saja diselamatkan, namun lebih daripada itu kehidupan kita secara jasmani pun dipulihkan. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh rekan-rekan panitia yang terlibat di dalam acara Natal tahun ini dan juga seluruh jemaat Miracle Service Godean yang sudah dengan segala daya upaya menjadikan acara ini boleh berlangsung dengan lancar. Itu semua karena doa dan tentunya juga karena sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih baik Bapak Ibu yang terlibat secara langsung ataupun yang tidak kelihatan. Karena saya percaya semua terlibat dalam acara ini walaupun tidak kelihatan, karena seringkali karena keterbatasan fisik sehingga tidak mampu untuk bisa berkumpul di tempat ini, mungkin untuk kerja bakti ataupun menopang yang lain, namun kami percaya Bapak Ibu juga menopang dalam doa di rumah masing-masing. Oleh karena itu, puji Tuhan, acara ini boleh berlangsung dengan baik dan kiranya Natal tahun ini membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita secara rohani ke depan. Tahun-tahun ke depan kita boleh melihat bagaimana terjadi terobosan dalam kehidupan kerohanian kita, dan kita boleh melihat bagaimana tuayan jiwa-jiwa pun terjadi di tempat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Dan Tuhan akan membuat kita mengalami satu terobosan tahun-tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A chill of heart, the weary world rejoices, for yonder's bread, and new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the
when Christ was born. Oh, now before Malam suci, malam kudus, malam penuh sukacita Kristus. Tanpa kemeriahan pesta, tanpa gemerlap mewahnya, hiasan penuh warna, namun terasa berbakti, terasa damai. Penyalaan lilin yang pertama oleh Bapak Indra Gunawan. Cahaya bintang pada malam sangatlah terang. Semua orang bergilang. Malaikat surga berkumandang, memuliakan namanya. Dunia bersuka cita menyambut kelahirannya. Penyalaan lilin selanjutnya oleh Bapak Agus Purwanto. Kekhawatiran lenyaplah, ketakutan pergilah, ada kesembuhan, ada pemulihan. Sebab Kristus telah lahir ke dunia, membawa sukacita dan keselamatan bagi kita semua. Penyalaan lilin selanjutnya oleh Bapak Gapit. Kabar lahirmu membawa bahagia di dunia. Kelahiranmu sangat sederhana, tetapi membawa sukacita luar biasa. Penyalaan lilin selanjutnya oleh Saudara Rio. Bagi yang mau percaya, Dia datang untukmu, untuk setiap dosamu dan dosa saya. Datanglah padanya,
Jangan hanya duduk terpaku, sebab Yesus lahir untuk menerimamu. Penyalaan healing yang selanjutnya oleh Saudara Vito. Malam kudus di langit bertaburan, bintang berkilau terang gemerlap, berpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang benar, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini mendekat. Mari sujud dengan hidup malaikat, mulia malam Kristus lahir, malam mulia. Mari kita persiapkan hati kita untuk mau kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu dalam hati setiap kami, Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, Tuhan, lebih dari cukup untuk mengubahkan setiap kami. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami rindu, Bapa. Engkau ubahkan oleh kasih-Mu, Tuhan. Engkau mengubahkan jalan hidup setiap kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, ini hidup kami, Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Berikan yang terbaik buat Allah kita. Kau ada dalam hidup kami. Kau ada dalam hati kami, Tuhan. Yesus.
dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk
pada pagi hari ini Kau saja yang ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau melebihi segalanya. Engkau melebihi semuanya Tuhan. Tuhan
hadapan Tuhan, katakan kemuliaan-Mu saya persilakan pada hambanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang mau tinggal diam bersama dengan kami. Engkau Allah yang mau turun jadi manusia. Dan Engkau mau menebus setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, kami punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Yesus, Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Segala sesuatu sudah Engkau mulai Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang memulai segalanya. Kina ya ralaba syakana ya ralaba baba. Ya ralaba laba laba laba. Mari kita sembah Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kina ya ralaba laba 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 laba. Yesus. Oh, haleluya. Oh. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari kita angkat lagu awal bahwa Yesus sudah memulai segala sesuatu. Jesus, haleluya. Jesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa dengan gambaran-Mu. Berkat di matamu, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang indah dalamku. Engkau memberikanku dan mengganti dosaku karena kasih-Mu. Sama-sama katakan, sekarang ku memuji. Haleluya, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagiku. Mari biar musik mengalir dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal itu ada karena inisiatif Tuhan. Dia Tuhan yang melihat dunia begitu gelap. Dia melihat anak-anaknya yang penuh dengan dosa. Dia punya inisiatif turun ke dunia menjadi sama dengan kita. Dia Allah yang mau tinggal. Terang itu sudah ada di dunia. Terang itu sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Dan terang itu menerangi kehidupan kita.
Dan ketika terang itu ada pada kita, maka kegelapan itu sirna. Sejauh mana sinar itu menerangi, sejauh itu pula kegelapan akan pergi. Mari buka kedua tanganmu lagi. Mari hari ini di momen Natal ini kita minta Tuhan sungguh-sungguh menerangi hidup kita. Panggil namanya, sebut namanya. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu untuk Tuhan. Kina yaralaba yaralaba yaralaba. Terima Yesus, menerangi hidupmu. Kina yaralaba tasyakana yaralaba laba. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkaya, yang buta melihat. Terima Jesus, Jesus. Kita laba syakana kita laba baba baba baba. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus semuanya dengan kuat kuasa-Mu. Tembok api, tembok baja-Mu mengelilingi kami. Berlaksa malaikat boleh berjaga-jaga di sekeliling kami. Kami serahkan, kami persembahkan waktu ini sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Penuh sukacita. Bahkan tanggal 25 inilah tanggal yang selalu dinanti-nantikan. Ya, tanggal yang kita persiapkan sungguh-sungguh untuk kita bisa merayakan Natal. Tetapi Natal bukan hanya sekedar perayaan. Natal bukan hanya sekedar hiasan-hiasan. Hiasan ini mungkin Januari sudah akan lenyap, ya, akan diganti lagi dengan yang lain. Tetapi Tuhan kita tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Amin. Dia tetap tinggal dalam kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh slide saya ditampilkan? Ya. Supaya saya juga bisa lihat di sini ya. Oke. Tema nasional atau tema GBI adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Ya, bukan hanya jalan hidup Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Katakan amin. Yesus datang untuk mengubah hidup kita. Tidak hanya sekedar jalan. Kalau hidup kita ini berubah, maka jalan kita juga akan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Kalau kita belum berubah, kalau kita belum menerima terang yang sesungguhnya itu, maka jalan kita masih kemana-mana. Ya, kita masih semaunya, kita masih seenaknya sendiri. Ya, tetapi ketika kita mau buka hati, diubah oleh Tuhan, hidup kita diubah oleh Tuhan, maka jalan kita juga akan diubah seturut dengan kehendaknya. Persoalannya adalah kita mau enggak diubah? Ya, kalau enggak mau diubah, ya enggak berubah, begitu ya. Oke, bisa ditayangkan? Kalau tidak saya lihat pakai tab saya. Ya. Oke, ya. Kita akan lihat ayatnya ya, terlebih dahulu di dalam Matius 2 ayat 12 ya. Dikatakan demikian, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, di dalam Matius 2 ini bicara tentang orang Majus Bapak Ibu. Saya sangat senang ketika lihat dekorasinya gitu ya. Orang Majus itu selalu dilambangkan 3. Ya, karena apa? Melambangkan emas, mur dan kemenyan. Lalu kita berpikir bahwa orang Majus itu 3. Ya, padahal sesungguhnya orang Majus itu adalah segerombolan. Orang Majus itu banyak, tidak cuma 1 tetapi banyak gitu ya. Orang Majus itu begitu luar biasa. Kenapa? Ketika dia melihat bintang, ya, dia tahu dia ahli bintang, dia punya ilmu bintang. Ketika dia melihat satu bintang yang ada dan dia yakin bahwa itu adalah bintang raja di atas segala raja, itu bintang juru selamat, maka dia dengan segala macam cara dia meninggalkan tempatnya
Untuk apa? Untuk ketemu dengan Yesus. Untuk mencari raja itu. Ini tidak mudah, ini bukan perkara yang gampang seperti kita hari ini. Ketika kita mau datang ke kota lain, kita ke Jakarta, ke Surabaya dengan gampang. Kita bisa naik bis, naik kereta api. Pada waktu itu tidak ada Bapak Ibu. Ya, mereka sungguh-sungguh meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segala apa yang ada, meninggalkan zona nyaman, menuju mencari sang raja itu. Dia ajak semua anak-anaknya, dia ajak semua keluarganya, bersama-sama untuk datang mencari bintang itu bahwa akan ada lahir seorang raja yang mulia. Tidak mudah, belum lagi dalam perjalanan. Pada waktu itu perjalanan tidak semudah hari ini. Mungkin di tengah jalan bisa menghadapi rampok, di tengah jalan bisa menghadapi begal, melewati padang gurun, melewati banyak hal. Itu bukan perkara yang mudah. Ya, tetapi puji Tuhan, orang Majus begitu luar biasa. Amin. Dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Dia mau berubah. Dia mau taat. Pertanyaannya sekali lagi buat kita. Mau enggak kita taat? Mau enggak kita mengikuti kehendaknya? Ya, Tuhan memanggil beberapa orang untuk sebuah rencana yang besar bagi keselamatan bagi dunia. Dia datang ke dunia untuk memanggil hidup seorang. Maka akan ada sesuatu yang besar di dalam hidup orang tersebut. Maka hidup orang tersebut berubah. Amin. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan sudah mau mengubah hidup kita, gampang bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah jalan hidup kita sangat mudah. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk membuat kita menjadi lebih baik. Bisa, tapi persoalannya kembali kepada kita. Maukah kita berubah? Amin. Haleluya. Ada banyak beranggapan berubah itu otomatis. Ya, ketika kita hidup dengan Tuhan, lalu otomatis instan kita berubah. Saya mau kasih tahu, sesuatu tidak ada yang instan di dunia ini. Amin. Sesuatu tidak ada yang langsung terjadi. Sesuatu harus ada proses, ada perjuangannya. Coba bayangkan di Natal ini ya, kita lihat Maria dan Yusuf. Seperti apa perjuangannya? Tidak mudah. Ya. Ketika malaikat datang kepada Maria, hai engkau akan mengandung seorang anak, akan jadi juru selamat dunia. Anak itu diberi nama Immanuel. Sejak ketika ketemu Maria dengan malaikat itu, maka tiba-tiba hidupnya berubah. Lalu dia mengandunglah seorang anak. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak gampang, tidak mudah. Coba bayangkan anak gadis usia 17 tahun. Tahu-tahu mengandung seorang anak. Apa yang terjadi? Bagaimana? Bagaimana bisa? Sudah bisa? Ya. Oke, slide yang ketiga ya. Kita sudah masuk ke slide yang ketiga. Ya. Bagaimana mungkin? Bahkan Maria itu perjuangannya tidak mudah. Pada waktu itu, di zaman itu, orang Yahudi itu ketika ada wanita hamil di luar nikah, maka hukumannya adalah dirajam batu, mati. Ya, haleluya. Jadi tidak mudah. Belum lagi Yusuf Bapak Ibu. Yusuf adalah seorang perjaka, dia mau menikahi Maria. Tahu-tahu dia melihat bahwa Maria mengandung. Maka di dalam Alkitab dijelaskan apa? Diam-diam Yusuf mau meninggalkan Maria. Lalu akhirnya dia ketemu malaikat Tuhan di dalam mimpi. Dan Yusuf melihat rencana Tuhan. Dan Yusuf mau berkata, siap Tuhan. Amin. Peristiwa Natal bukan peristiwa yang mudah dan gampang. Seperti yang kita bayangkan hari ini. Enak ya, kita Natal, kita ibadah, nyanyi, nyembah Tuhan, muji Tuhan. Nanti ada door prize. Puji Tuhan ini, saya dapat enggak ini ya nanti? Oh enggak. Saya maunya ini saja Bu, keyboard. Oh enggak. Ya, enak kan? Lalu setelah pulang ibadah ada yang open house. Siapa yang open house hari ini? Datang ke tempatku ya, makan-makan. Enak. Ada B1, B2, RT, RW, kelurahan. Oh enggak ya, ada semua itu di depan jagain kita. Ya.
Kayaknya enak banget, mudah banget ya. Sukacita ya, nyalain lilin. Tapi kalau kita kembali kepada waktu itu, zaman itu, tidak mudah, tidak gampang. Bagaimana perjuangan Maria, yaitu orang biasa, dia wanita biasa. Yusuf juga orang biasa, yang tidak tahu apa-apa. Dia bukan pejabat, dia bukan orang kaya, dia bukan sesuatu yang hebat, tidak, tetapi tahu-tahu dia dipakai Tuhan, dan itu tidak mudah. Bahkan nanti ketika Yesus sudah lahir, mereka akan mengungsi ke Mesir. Ada masa-masa senyapnya Tuhan, the silent period Jesus. Masa senyapnya Tuhan, supaya disembunyikan. Enggak mudah. Makanya emas, mur, dan kemenyan itu dikasih kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Modal Bapak Ibu. Kemana? Ke Mesir. Bisa hidup di sana. Dilindungi Tuhan. Dijaga Tuhan. Gampang enggak? Orang yang hidup dalam pelarian itu enggak mudah. Betul? Dicari sama Herodes. Ya, mana ini raja yang betul rakyat mau dibunuh. Coba juga kemudian gembala-gembala juga tidak mudah. Bagaimana gembala-gembala yang biasanya tenang, santai, di padang belantara, di padang penggembalaan, tahu-tahu didatangi malaikat dengan cahaya, datang, hai gembala-gembala dengarlah, akan lahir seorang juru selamat bagimu. Kaget, apa ini? Dia yang biasanya duduk-duduk, dombanya dibiarkan untuk makan, tahu-tahu dia disuruh untuk ketemu dengan Yesus. Dibawalah semua domba-domba itu mencari siapa ini raja itu, dan gembala-gembala yang biasanya hanya santai nyanyi-nyanyi di padang, tahu-tahu ketika ketemu dengan Tuhan berubah hidupnya. Dia mulai apa? Memuji Tuhan, mulai mengagungkan Tuhan, dan dia menceritakan kemana-mana Yesus itu. Perubahan yang besar, perubahan yang drastis. Hari ini siap enggak kita dengan perubahan yang besar? Amin. Kadang-kadang kita tidak mau berubah. Enggak, aku maunya begini. Bisa saja Maria berkata kepada malaikat itu, enggak malaikat, jangan saya, ganti yang lain dong. Gitu ya. Bisa enggak Maria ngomong begitu? Lalu tuh jangan saya ini enggak bisa, saya enggak mampu, saya takut. Nanti saya dihina, belum lagi sanksi sosial, belum lagi hal yang lain. Nanti saya dibunuh, terancam oleh hukuman rajam dan sebagainya. Bisa jadi Maria menolak. Bisa jadi Alkitab kita berubah, bukan Maria lagi. Ya, siapa? Bisa siapa? Bisa nama-nama yang lain. Ya, tapi puji Tuhan Maria mau. Amin. Hari ini persoalannya kita mau enggak diubah? Mau enggak kita berubah? Ya, banyak orang tidak mau. Lalu siapa lagi? Orang Majus, jelas. Orang Majus berubah luar biasa. Ya, dia tinggalkan semuanya, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan zona nyaman untuk ketemu Yesus. Kita saja tiap minggu meninggalkan pekerjaan kita untuk datang pada Yesus. Kadang-kadang susah. Kadang datang, kadang enggak, kadang bolong, kadang enggak, gitu kan. Bayangkan loh, ditinggalkan oleh orang mesti tinggalkan semua pekerjaannya. Kita tiap minggu saja nggak bisa. Ya memang kita punya tanggung jawab masing-masing, betul. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa juru selamat itu ada. Dia raja segala raja, semuanya. Lalu kepada siapa? Dunia, juga dunia berubah. Ketika Yesus datang, dunia itu berubah. Dunia yang dulunya gelap, tidak ada pengharapan, tidak punya jalan, akan menuju binasa, akan menuju kehancuran. Tahu-tahu ada Yesus datang, kasihnya Tuhan melanda kita, dan dunia yang dalam gelap punya pengharapan lagi. Amin. Ya, lalu siapa? Kita semua. Kita punya pengharapan, amin. Yesus datang buat kita. Haleluya. Nah, kita akan belajar dari orang Majus. Ya. Dikatakan begini, ketika Tuhan memanggil orang Majus dari timur, maka orang Majus itu tiba-tiba hidupnya berubah. Mereka mulai apa? Fokus mengikuti bintang itu, mencari raja yang akan lahir ke dunia. Orang Majus dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Katakan amin.
Sekali lagi saya katakan, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Itu bukan titik, tapi koma. Amin. Yesus mengubah hidup kita bukan titik. Bukan karena kita punya Yesus kita selamat lalu kita santai. Oh puji Tuhan aku sudah menerima Yesus aku selamat. Bukan. Yesus datang mengubah hidup kita itu bukan titik tapi koma. Amin. Supaya apa? Supaya ketika kita diubah, kita juga menjadi agen-agen pengubahnya Tuhan bagi orang lain. Jadi temanya tidak berhenti di situ. Amin. Ini koma Bapak Ibu, bukan titik. Ya. Wah, puji Tuhan aku sudah kenal Yesus, aku tahu Yesus. Wah, aku diselamatkan, tapi bagaimana dengan tetangga depanmu? Bagaimana dengan orang satu kerjaan dengan hidupmu? Bagaimana orang yang pelanggan ketika engkau berdagang, dia beli dagangan kita. Sampai enggak kita mikir sampai ke sana? Orang Majus, saya kadang-kadang bertanya, kenapa ya orang Majus ya Tuhan? Kenapa kok bukan yang lain? Ya, pedagang Gujarat gitu ya, yang dari India itu kenapa bukan dia gitu ya? Kenapa orang Majus yang dipilih Tuhan? Pernah enggak ada tanya begitu? Saya mulai berpikir begini, kenapa Yesus panggil Maria? Kenapa Yesus panggil Yusuf? Kenapa bukan yang lain? Karena begini, Tuhan tahu. Tuhan mengerti pribadinya. Tuhan mengenal Maria. Tuhan mengenal Yusuf. Tuhan mengenal gembala-gembala. Kenapa gembala-gembala? Bukan dosen-dosen pada waktu itu. Bukan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat kerajaan yang dikasih tahu. Tapi kenapa gembala-gembala? Karena Tuhan ingin bahwa ketika dia gembala itu bisa masuk kemana saja. Ya, kalau mungkin pejabat dia akan terhalang dengan aturan. Akhirnya gembala bisa cerita tentang Yesus. Lalu kenapa orang Majus? Orang Majus itu orang yang suka pindah-pindah, nomaden. Akhirnya itu supaya apa? Berita keselamatan itu bisa tersebar ke seluruh dunia. Amin. Coba kalau yang dikasih tahu Herodes, berita itu enggak akan sampai kemana-mana. Dia akan stop di situ, enggak bisa. Aku rajanya ya aku, katanya gitu. Tapi dengan adanya orang Majus, keselamatan itu bisa sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Ya, saya percaya bahwa kita akan diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mau mengikuti Natal, panggilan Natal bukan panggilan yang menyenangkan. Ini saya mau kasih tahu. Panggilan Natal adalah panggilan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu bukan melakukan hal yang mudah. Tambah beban. Pak, saya ini sudah beban hidup saya susah. Kenapa Pak hidup saya begini? Kenapa kok ditambahin lagi harus nginjili, harus mengasihi orang lain. Wong saya aja butuh. Uangnya butuh dijembreng-jembreng gitu ya. Kalau ibu-ibu itu ahli ekonomi, ahli matematika, besok mau makan apa, uangnya sebenarnya nggak cukup tapi dijembreng-jembreng, akhirnya bisa cukup sampai sebulan, puji Tuhan gitu ya. Nah, untuk kita saja enggak cukup Pak, bagaimana bisa mengasihi orang lain? Kok ditambahi beban lagi gitu ya. Betul enggak? Kadang-kala anak Tuhan itu begini, kita doa sama Tuhan. Ya, pengennya Tuhan tolong angkat bebanku Tuhan. Tuhan tolong hidupku Tuhan. Tuhan itu inginnya bahwa beban yang ada dalam hidup kita itu diangkat. Supaya kita bisa santai, supaya kita bisa enak. Tetapi kita lihat ayatnya. Dalam Matius 11 ayat 28, 30. Ini ayat yang sudah pernah kita baca. Saya akan bahas itu sejenak ya. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Jadi Tuhan bilang, ayo datang, kamu punya letih lesu kan? Datang kepadaku, kepada Yesus gitu kan. Wah, kita datang kepada Yesus. Puji Tuhan, bebanku akan ringan ini, aku bisa enak ini, bisa enjoy, bisa diberkati Tuhan. Tapi ayat selanjutnya bilang begini, pikulah kuk yang kupasang. Coba bayangkan,
Kamu yang beban, ayo datang padaku, malah dikasih kuk. Ditambahi beban. Aneh enggak? Aneh. Makanya ikut Tuhan itu enggak mudah gitu ya. Coba Bapak Ibu. Iya kan? Kita datang ke gereja mau ketemu dengan Tuhan, maunya dilayani, tahu-tahu diajak pelayanan sama Pak Gad. Ayo toh kamu layani ya, kamu punya waktu ya. Kok ditambahi beban Pak? Gitu loh. Aku itu maunya di sini bisa melepas beban gitu kan. Sama, Tuhan aja juga begitu. Ini kekristenan sesungguhnya. Betul? Wah jangan-jangan ini salah nih Pak Indra, sesat ini. Ini yang ngomong firman loh, bukan saya. Ya, orang yang letih lesu datang kepada Tuhan, bukannya bebannya diangkat, tetapi diganti beban lain, ditambahi beban lain. Amin. Ya, dikatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, beban hidup kita itu berat. Kita mikir hidup kita bagaimana ke depan, apalagi dikatakan tahun 2023 banyak ahli loh yang ngomong. Bukan orang sembarangan ya, tahun 2002 tahun resesi, tahun gelap, tahun banyak masalah. Itu yang mengatakan ahli. Ya, bukan orang lulusan mana gitu ya. Ini para ahli gitu ya. Dan dikatakan bahwa gelap memang betul, tapi puji Tuhan, kita sudah mendapatkan tema tahun 2023. Ya, tahun 2023 temanya adalah tahun apa? Bangkit dan jadilah pemenang. Ya, jadi mungkin nanti di yang integritas itu diganti Pak Gad, Bu Santi. Ya, tahun bangkit dan jadilah pemenang. Ya, wah saya diasapi ini. Nanti saya jadi ikan asap, enggak ya? Ya, ini saya mengucap syukur ya. Kenapa Tuhan kasih hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja kita, ya bahwa tahun 2023 adalah tahun bangkit dan jadilah pemenang. Ini sangat tepat. Ya, kalau dunia boleh berkata tahun 2023 tahun yang gelap, tahun resesi, tahun penuh masalah. Tetapi hari ini yuk kita sama-sama punya iman bahwa tahun 2023 adalah tahun kebangkitan dan jadilah pemenang. Katakan amin. Yuk senggolkan kiri, bangkit dan jadilah pemenang. Ya, saya mau kasih tahu, bangkit itu butuh usaha. Amin. Bangkit itu butuh semangat. Amin. Bangkit itu butuh effort yang lebih tinggi. Saya ingat ketika waktu saya masih kecil, ya saya belajar naik sepeda. Saya naik sepeda, tahu-tahu jatuh saya. Kaki saya luka-luka kena batu. Lalu ayah saya datangi saya. Ayo nak, bangkit. Ayo, pegang tangan. Waktu itu sakit sekali, tapi saya berusaha, berupaya untuk apa? Bangkit. Amin. Saya ingat juga pada waktu kecil, saya diajak renang sama ayah saya belum bisa berenang. Tapi ketika saya lihat kolam, saya seneng banget. Saya lari ke kolam itu dan saya masuk, plung gitu ya. Tahu-tahu blebek, saya mau tenggelam. Gak bisa berenang, tahu-tahu ayah saya lompat ke kolam itu dan langsung pegang saya pegang dia. Wow. Saya mau, akhirnya setelah itu saya trauma lihat kolam. Tapi puji Tuhan, saya latihan lagi dan bisa. Saya sekarang tinggal ngapung saja bisa. Ya. Nah, ini menjadi hal yang penting ya. Beban. Jadi ikut Tuhan itu bukan hal yang mudah, bukan yang gampang. Kita harus siap, tetapi ingat, bebannya Tuhan adalah enak dan bebannya pun ringan. Pasti kalau kita mikul bebannya Tuhan, maka beban hidup kita menjadi bagian bebannya siapa? Tuhan. Amin. Kalau kita masih pegang beban kita terus, ya enggak mau mikul bebannya Tuhan, maka sampai kapanpun, sampai engkau hidup, bahkan sampai ayam tumbuh gigi gitu ya.
Sampai kapanpun engkau akan tetap susah, aduh berat. Tapi kalau engkau mau tanggalkan bebanmu dan mulai ambil bebannya Tuhan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Amin. Kelegaan di dalam Tuhan bukan kelegaan yang tanpa beban, tetapi kelegaan dengan bebannya Tuhan. Jadi kalau kita mau lega di dalam Tuhan, bukan kelegaan tanpa beban, tapi kelegaan dengan bebannya Tuhan. Haleluya. Yuk kita akan belajar cepat saja. Kita akan belajar dari orang Majus. Yang pertama adalah orang Majus memiliki respon yang benar tentang panggilan Tuhan. Mengerti panggilan Tuhan. Yuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita ngerti panggilan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tapi kita harus mau melangkah, mau mengambilnya, mau mengambil keputusan. Dan kita mau bergerak untuk Tuhan. Amin. Ambil bagian, ini pelayan, ini rumah Tuhan. Ada banyak bagian pelayanan. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, aku lebih hebat. Ya, kaki bilang kepada tangan, enggak, kalau engkau tidak ada aku enggak bisa jalan. Ya, lalu semua bilang menyombongkan dirinya. Tahu ada satu, tahu-tahu perut bilang begini, aku yang paling penting. Kampung Tengah. Coba kalau kamu tidak memusuhi saya, kamu musuh saya. Kamu enggak makan, mulut kamu enggak makan. Lemes kamu semua. Tangan bisa lemes, kaki bisa lemes, kepala bisa pusing gitu ya. Kayak istri saya ini kalau enggak makan, pusing kepalanya. Ya, aneh kan, harusnya kan perutnya yang sakit, tapi kepalanya yang pusing. Kita enggak bisa berkata saya lebih hebat satu dengan yang lain. Kita harus mengerti panggilan kita. Orang Majus mengerti ada sebuah rencana yang besar. Sehingga dia bisa meninggalkan semuanya. Meninggalkan pekerjaannya. Meninggalkan anak-anak sekolah-sekolahnya. Anak-anak diajak semua sama-sama ketemu Tuhan. Karena ketika dia ketemu Tuhan, maka jalan hidupnya berubah. Maka hidupnya berubah. Dan pasti diberkati Tuhan. Amin. Hari ini, yuk kita belajar dari orang Majus. Miliki respon, ajak semua keluargamu, ajak semua anggota keluargamu ketemu dengan Tuhan di gereja ini. Amin. Di tempat ini bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, orang Majus taat mengikuti panggilan Tuhan. Tetap percaya walau kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika orang Majus, semua ditinggalkan. Dia tabungannya di bank diambil untuk sangu gitu ya. Semua makanan ladangnya dipanen untuk dibawa perjalanan ketemu dengan Yesus. Dia berharap ketemu raja yang hebat, yang kuat, kaya raya, bisa menanggung bebannya, bisa menghidupi keluarganya. Tapi ketika dia ketemu dengan Yesus di kandang domba, yang dia bisa jadi tidak layak, tidak mungkin dia raja, tidak mungkin dia lahir di kandang domba. Coba bayang, ini bagus banget nih. Ya, biasanya yang bikin siapa, Kat? Ya, anak muda, keren. Ya. Orang lihat datang, hah? Kok bukan di istana? Kok bukan di hotel yang mewah? Kok enggak di rumah sakit yang hebat? Kok hanya di kandang domba? Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Orang masih berharap bahwa Yesus itu lahir di tempat kaya raya, datang ke sana, jenguk, kita dikasih prasmanan, makan enak gitu ya. Hari ini habis ini kita makan enak ya Bu ya. Ya. Pulang dapat nasi bungkus ya, dibawain pulang, dioleh-oleh. Kenyataannya enggak, tapi ingat baik-baik. Dia tetap sujud menyembah dan mempersembahkan murah, emas dan kemenyan. Mungkin kalau orang Majusnya kita, ya, enggak jadilah, gitu ya. Ngapain saya ngasih emas ke dia, gitu ya. Tapi karena orang Majus tahu, dia taat, dia mengerti bahwa bintang itu lahir dari surga raja. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun siapa dia enggak peduli. Yang dia tahu bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dialah juru selamat dunia, maka dia sujud menyembah dan mempersembahkan emas, murah dan kemenyan kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita lihat enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Udah didoain Pak Gad, udah didoain Pak Agus, udah ditopang tangan,
bahkan topang kaki, enggak ya. Kok enggak dijawab Tuhan gitu. Wah ini enggak ada kuasanya ini gereja ini gitu loh. Kadang-kala kita begitu, wah ada KKR lari-lari minta didoain supaya kita sembuh. Yang lain sembuh kita enggak sembuh, kita mulai kecewa. Tuhan enggak adil. No, orang Majus bukan tipe orang seperti itu. Amin. Kita harus jadi jemaat yang dewasa. Amin. Jemaat yang tahu persis bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Masing-masing punya rencana atas kita. Orang Majus tidak bisa iri kepada gembala. Gembala tidak bisa iri kepada Maria dan Yusuf. Kenapa Maria bukan saya? Kan enggak bisa. Semua sudah di dalam kehendak Tuhan, semua dikendalikan Tuhan. Dan percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sekalipun kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tetap setia. Amin. Tetap menyembah Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan pelayanan. Amin. Ini penting. Kita belajar dari orang Majus. Tuhan tidak mengubah hanya jalan hidup kita, tetapi Tuhan mengubah hidup kita lebih dulu. Tuhan sangat senang mengubah hidup kita. Kadang-kala kita mengeluh tentang keadaan. Kok begini gitu ya. Kok enggak berubah-ubah. Tapi ingat, Tuhan lebih senang mengubah hidup kita daripada sekedar lingkungan kita. Ketika kita berubah, maka otomatis lingkungan itu akan berubah. Amin. Haleluya. Yang ketiga, cepat saja, kayaknya sudah lapar ini. Ya. Yang ketiga, saya juga enggak ya. Yang ketiga, orang Majus mendapat tuntunan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang. Jadi ada destiny, ada tujuan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil Bapak Ibu di tempat ini, ada tujuan. Hari ini mungkin belum final, hari ini belum tujuan yang utama. Dengar baik, sebentar lagi saya percaya Bapak Ibu akan menggenapi rencana Tuhan. Amin. Dalam Bapak Ibu, semua apapun rencana Tuhan akan digenapi. Amin. Asalkan kau apa? Setia. Tetap di sini. Tetap bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan banyak hal. Perkara-perkara ajaib. Ya, hari ini kenapa saya bisa melayani Tuhan? Saya dulu pemuda yang brengsek, yang enggak tahu aturan. Saya bukan pemuda yang baik-baik, tahu-tahu jadi pendeta. Ya, kalau Pak Tim itu dia dari muda sampai tua baik terus. Yang tahu siapa? Bu Christine adiknya cerita. Yang lain nakal, Bu Christine naik manjat pohon, ngambil tetangga Pak Tim enggak. Gitu. Bu Christine kakaknya kemana-mana nakal, Pak Tim enggak. Pak Tim taat. Makanya saya bilang begini, gaungnya beliau lebih besar. Ya, dia bisa kemana-mana ke dunia. Tapi saya juga percaya bahwa orang yang bertobat dari jalan-jalan maka akan dipakai Tuhan untuk apa? Memberitakan kabar sukacita. Siapapun bisa di tempat ini. Amin. Amin. Dipakai Tuhan. Maria orang biasa. Yusuf tukang kayu. Enggak ada apapun tapi bisa dipakai Tuhan. Amin. Orang gembala-gembala orang yang tidak kaya. Orang yang sederhana tapi bisa dipakai Tuhan. Siapapun di sini bisa dipakai Tuhan. Amin. Siapapun, kalau kita jangan bilang begini, wah kalau enggak ada saya, enggak bisa nih gereja ini jalan. No, gitu ya. Dulu bilang kepada temannya, besok apa-apa saya ya. Gitu ya. Bu Santi, kalau butuh apa-apa, saya ya Bu ya. Berjalan terus. Pak Agus, besok apa-apa saya Pak ya. Pak Gad, jangan lupa ya, saya. Udah berjalan, lalu gesekan dengan temannya, mulai kecewa. Apa-apa saya, gimana ini Pak Gad? Pak Agus, apa-apa kok saya Pak? Nggak bisa, gitu ya. Sudah beda, nada kata-katanya sama, tapi nadanya beda. Yuk kita jangan seperti itu. Ya, yuk kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita terus mendapatkan tuntunan, kita terus menyampaikan kabar sukacita karena kita bisa mengasihi. Bagaimana supaya kita bisa mengasihi orang lain? Kita harus terima kasihnya Tuhan. Kasih itu harus tinggal dalam hidup kita. Amin. Yesus itu Tuhan, bukan hanya Tuhan yang jauh. Saya selalu katakan ini,
Dia Tuhan yang dekat. Dia Tuhan yang mau tinggal dengan kita. Amin. Hari ini di tengah Bapak Ibu ada Yesus. Amin. Ada Yesus. Saya itu selalu ketika ada sesuatu yang susah saya datang, Tuhan tolong saya. Yesus tolong, dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Mari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh iman, yang selalu percaya bahwa Dia sanggup mengubah hidup kita menjadi sesuai dengan rencananya. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama. Saya undang main musik boleh maju ke depan. Hari ini siap enggak kita diubah oleh Tuhan? Mau enggak engkau juga berubah? Mengikut Tuhan bukan perkara yang mudah. Ada banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Tetapi dengar baik-baik. Ketika engkau mau mengikuti Tuhan, seperti orang Majus, dia dipakai Tuhan dahsyat. Kehidupannya ditolong oleh Tuhan. Bahkan ada satu di daerah Turki. Ya, saya pernah baca sebuah artikel. Ternyata ada satu desa di situ adalah ternyata keturunan dari orang Majus yang datang pada Yesus. Di situ ada kaum Nestorian namanya, kaum yang nyembah Tuhan. Ada sekolah Alkitab di situ. Sudah ada Alkitab dibuka di situ. Ternyata orang Majus ketemu Yesus, diubah hidupnya. Dan seluruh daerah di tempat di mana dia tinggal diubah, mengenal Yesus, percaya kepada Yesus. Hari ini maukah setiap kita dipakai Tuhan? Tempat di mana engkau tinggal, tetanggamu, di mana engkau bekerja, ada kasih Tuhan dinyatakan. Hari ini tugas itu bukan tugasnya Yesus. Bisa enggak Tuhan mengubah dunia dengan sekali dia jentikkan jarinya? Ubah bisa. Tetapi Tuhan sangat suka memakai kita untuk dipakai bersama-sama. Untuk apa? Mengubah dunia ini. Salah satu tokoh terkenal namanya Charles Spurgeon mengatakan demikian. Alkitab itu bukan terang dunia. Alkitab adalah terang gereja, terangnya kita. Dunia tidak membaca Alkitab. Kitalah yang membaca Alkitab. Tetapi dunia membaca orang Kristen. Hidup kita yang dibaca oleh mereka. Alkitab juga bagi kita adalah suratnya Kristus. Kalau hidup kita semaunya saenanya, suka marah, suka kecewa, suka patah semangat, orang lain melihat. Tetapi kalau hidup kita semangat, hidup kita diubah oleh Tuhan, kita penuh sukacita, damai sejahtera, orang lain melihat Yesus di dalam kita. Dunia tidak membaca Alkitab, kita yang baca Alkitab. Dunia membaca orang Kristen, bahwa kita semua adalah terang dunia. Amin. Kamu dan saya, kita semua adalah terang dunia. Bukan saja Yesus saja, enggak. Yesus enggak mau dia hanya sendirian jadi terang dunia. Tapi kita ini juga terang dunia, katakan amin. Karena orang di sekeliling itu membaca hidup kita. Mari Bapak Ibu buka kedua tangan. Hari ini di momen Natal ini, serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu. Mari masing-masing gak usah lihat kanan kiri. Minta ampun jika ada dosa. Datang kepada Tuhan. Letakkan semua. Letakkan semua. Oh, mari masing-masing berdoa. Di momen Natal ini, momen yang paling tepat untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dipakainya, diubahnya. Mari jangan berdiam. Jangan berdiam. Jesus. Jesus. Mari masing-masing datang. Serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu.
hidupmu kepada Tuhan. Oh, hai engkau yang letih lesu beban berat, datanglah kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jesus, haleluya, haleluya. Yesus, kau telah memulai segala yang baik. Kita angkat lagu ini. Yesus, haleluya. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai segala yang indah, segala yang indah dalamku. Engkau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu, Bapa. Katakan sama-sama, sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, taruh tanganmu di dadamu. Hari ini ambil keputusan. Aku mau Tuhan, sekalipun berat hidupku, sekalipun jalan-jalan yang ditempuh berat, tetapi percaya Tuhan mengatakan bahwa kuk yang datangnya daripada itu enak dan ringan. Hari ini angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan lihat kanan kiri, enggak usah engkau lihat kanan kiri. Fokus kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku. Mari buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Mari saya minta hamba-hamba Tuhan, Pak Agus, Pak Gat, doakan jemaat. Bu Santi, Bu Erna, mari datangi jemaat dan doakan. Mari Pak, silakan Pak, silakan datangi mereka. Doakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima setiap yang tangan-tangan yang diangkat. Terima lawatan Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Touch, touch. Terima. Ada kelegaan, ada kelepasan, ada pemulihan, 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 pemulihan. Kita terima. Jesus, 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 Jesus. Mari buka hatimu, buka hatimu. Dimanapun kau berdiri saat ini, terima Yesus, terima. Touch. Dalam nama Yesus, kekuatan, kekuatan yang baru ada pada engkau. Engkau dikuatkan, dipulihkan. Apapun keadaanmu hari ini, terima Yesus. Terima, terima. Dalam nama Yesus. Dalam yang sakit sembuh, 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 sembuh. Terima kasih Tuhan, yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Ada Roh Kudus, ada Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan, ada Tuhan di tempat ini. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari Bapak Ibu yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit dan mulai katakan sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Oh, ya bala. Jesus, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Dengan iman sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Menyembah-Mu, Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur buat keadaan yang kami alami hari ini. Karena hidup kami sudah berubah, jalan-jalan kami berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi terus hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Hidupnya diberkati, keluarganya diberkati, apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Bahkan kami semua mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Hormat, pujian dan syukur keagungan hanya bagi nama-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib kami nikmati pada pagi siang hari ini. Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat-pejabat pemerintahan yang ada.
dari pusat sampai ke daerah, sampai kepada pelosok-pelosok, sampai ke pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kami berdoa minta lawatan Allah terjadi buat bangsa ini. Biar bangsa ini mengalami pemulihan, bangsa ini mengalami kebangkitan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Kami berdoa buat rencana pemilu 2024. Kamu taruhkan di dalam tangan kuat kuasa Allah. Biarlah terjadi damai sejahtera, terjadi keamanan yang daripada Tuhan. Sehingga bolehlah proses pemilu ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Seluruh kontestan pemilu, partai-partai politik, seluruh penyelenggara pemilu, kami berdoa Tuhan memberkati. Bahkan seluruh rakyat Indonesia menyambut pesta pemilu dengan gegap gempita, dengan damai sejahtera dari Tuhan, dengan keamanan yang dari Tuhan. Kami serahkan yang terpilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga membawa bangsa ini kepada kesejahteraan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah yang hidup. Kami berdoa juga buat seluruh umat Tuhan, bahkan di seluruh dunia yang hari ini menikmati kabar gembira, kabar sukacita, memperingati lahirnya Raja di atas segala raja. Dan untuk sebabnya kami percaya damai sejahtera itu turun buat setiap bangsa, setiap umat yang mendengar suara Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota tercinta Yogyakarta. Kami tahu kota ini ada di hatimu. Oleh sebab itu biarlah kesejahteraan kota ini, biarlah seluruh aspek kehidupan di kota ini diberkati Tuhan. Ditolong Tuhan masyarakatnya, seluruh usahanya, pekerjaan apa saja yang dikerjakan di tengah bangsa ini, di tengah kota ini, diberkati Tuhan. Terlebih lagi para pemimpin-pemimpin di kota ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tempat di mana kami berpijak, tempat di mana pelayanan Allah ada di tempat ini, yaitu di Sumbu Kidul. Di desa ini Tuhan, di kota ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kekuatan kuasa Tuhan yang melawat tempat ini. Tetangga kiri kanan muka belakang dilawat Tuhan. Di dalam nama Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, dan keadaan gereja ini dibangkitkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan ini. Natal membawa perubahan buat kami, hidup kami diubahkan, jalan-jalan hidup kami dirubahkan. Dan kami datang tidak sama ketika kami pulang, karena kami pulang membawa damai sejahtera dari Tuhan. Kami pulang mau membawa berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, buka tanganmu, arahkan hatimu kepada Kristus yang ada telah lahir buat hidupmu, dan terimalah berkatnya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan rahmat oleh Allah Roh Kudus menyertaimu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Mari kita katakan sebelahnya selamat hari Natal, dan dimohon untuk nanti bisa berfoto bersama di luar ya dalam